Ah, oke, jumpa lagi dengan saya sahabat Alkin di mana saja berada ya. Hari ini kita akan ketemu lagi. Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya kita melakukan antisipasi terhadap pukulan strike. Katakanlah bahwa ada atlet yang paling bagus pukulan strike-nya dan paling sering menggunakan pukulan strike-nya. Sehingga saya selalu mengantisipasi pukulan strike-nya datang dulu, baru kemudian saya melakukan counter atau menghindar ya, atau melakukan pukulan balasan terhadap pukulan-pukulan strike itu. Sama sebagaimana pukulan jab ya. Pukulan strike itu kita bisa melakukannya dengan parry saja. Entahkah apakah itu ya, kalau kita bukan kidal ya, menggunakan tangan kanan, maka kita parry dengan tangan kiri ya. Jadi bisa parry ke dalam, bisa parry keluar, bisa parry ke atas, bisa juga ke bawah. Tapi rata-rata orang melakukan parry ya ke dalam saja ya. Katakanlah saya akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana melakukan pukulan parry itu ya, untuk strike ya. Anda ini strike, saya harus tetap berada di atas ya. Jadi sekali lagi kita akan melakukan parry terhadap pukulan strike. Tadi saya katakan bisa parry ke samping, bisa juga parry ke keluar ya, bisa juga parry ke atas, atau juga biasa ada parry ke bawah. Terserah kita ya bagaimana kita akan melakukannya ya. Jadi Anda bisa melakukan parry saja, tapi juga Anda bisa melakukan apakah itu beberapa pukulan terhadap pukulan strike itu ya. Anda juga bisa melakukan ducking ya. Ducking itu Anda langsung melakukan pukulan ya. Jadi tidak menunggu pukulan datang, kita langsung ducking dan melakukan counter lewat bawah. Hop, boom, langsung masuk ya. Go, hop, bisa langsung keluar dengan pukulan hook ya. Atau juga Anda bisa hanya sekedar bergeser atau slip ke belakang. Hop ya. Jadi Anda menggunakan shoulder, bahu, sebagai penghalang dagu Anda. Meskipun dia pukulannya ya, Anda menggunakan shoulder sebagai blocking Anda. Anda menyembunyikan dagu di sini ya. Entah menarik sedikit ke belakang sehingga pukulan strike-nya bisa keluar dan Anda bisa melakukan counter dengan pukulan strike juga ya, atau juga bisa melakukan dengan pukulan hook ya. Go ya, bisa langsung atau hop ya. Ini Anda bisa dua atau lebih, tergantung bagaimana Anda bisa menyikapinya ya. Juga Anda bisa melakukan slip ya. Katakanlah slip ya, maka pukulannya hop, satu uppercut, kemudian dua hook. Ini bisa juga keluar ke samping. Sekali lagi, kalau cepatnya ya, pang pang, Anda keluar pukulan ke samping ya. Itu untuk mengantisipasi yang terkait dengan pukulan strike ya. Anda juga bisa langsung melakukan pukulan cross ya, cross terhadap pukulan strike itu. Katakanlah dia melakukan pukulan strike-nya aktif sekali ya, sehingga waktu dia strike maka saya langsung counter juga dengan strike ya. Ini akan sangat berbahaya karena berat badan dia menuju ke sini, sehingga waktu dia strike saya juga strike, tetapi badan saya melakukan slip ya. Jadi waktu pukulan saya tidak melakukan pukulan lurus, tapi kepala saya menghindar ke samping dan pukulan strike agak cross sedikit ya, menyilang, hingga Anda bisa mengenai sasaran ya. Untuk yang lain-lainnya silakan Anda menyesuaikan. Saya berharap beberapa catatan kecil atau masukan kepada Anda, terutama bagi yang berlatih otodidak, yang tidak memiliki pelatih. Silakan melakukannya, mencoba secara rutin terus-menerus, mulai dengan latihan-latihan ringan. Jangan langsung sparring karena Anda tidak akan mampu melakukannya. Tetapi kalau Anda sudah menerapkannya melalui pola-pola ringan ya, setiap pola-pola Anda melakukan sehingga menjadi gerak otomatisasi, maka saya yakin bahwa pada waktu sparring nanti Anda tidak akan lagi canggung atau tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan antisipasi terhadap pukulan strike ya, dan bagaimana kemudian melakukan
balasan terhadap pukulan strike. Saya punya catatan ringan kepada Anda. Sampai jumpa. Salam sahabat Altin ya.